Makanya Allah katakan, selalu Ustaz antarkan dengan mukadimah firman Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami telah memperlihatkan, berkami-kami Allah tuh menunjukkan kebesarannya Dia yang aku tuh, yang besar tuh. Kami telah memperlihatkan wujud kami, kenyataan kami pada sekalian ufuk. Sekalian ufuk itu sekalian alam semesta. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga kamu benar-benar melihat dan menyaksikan nyatanya diri kami ini. Lebih nyata dari segala yang wujud. Lebih nyata dari sekalian alam. Lebih nyata daripada dirimu. Kalaulah diri ini nyata, langit dan bumi nyata, maka Allah lebih nyata lagi dibandingkan nyatanya langit dan bumi dan nyatanya akan diri kita ini. Kalau Allah lebih nyata dari segala sesuatu, kalau Allah lebih nyata dari segala yang wujud, maka tidak ada sesuatu pun yang mampu mendindingi atau menghijab akan kenyataan diri Allah itu. Rupanya Allah wujud dan nyata itu Bapak Ibu tidak terhijab dengan sesuatu apapun. Karena Allah itu lebih nyata dari segala sesuatu. Disitulah Allah menjelaskan dirinya. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya diriku telah meliputi segala sesuatu. Kalau Allah sudah menjelaskan dirinya telah meliputi segala sesuatu, maka segala sesuatu itu dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itulah sebenar-benarnya kenyataan memandang nyatanya wujud rupa dirinya. Akan tetapi Bapak Ibu, ini ada juga tetapinya nih untuk itikad. Walaupun diri Allah itu sudah meliputi sekalian alam, sudah meliputi segala sesuatu, apapun bentuk dan rupanya, akan tetapi kesempurnaan memandang wujud diriku pada sesuatu itu sempurnalah pada insan. Inna rabbaka akhata bin nas. Ini Allah katakan. Inna rabbaka akhata bin nas. Sesungguhnya Rabbmu itu, aku ini sudah nyata meliputi diri setiap manusia itu, kata Allah. Jadi siapa yang ingin berjumpa denganku, siapa yang ingin melihat aku, siapa yang ingin bertatap wajah dengan aku, pandanglah kepada dirimu. Dirimu itulah sebenar-benarnya kesempurnaan memandang nyatanya akan rupa diriku. Begitulah Allah itu betul-betul nyata. Maka jangan dicari Allah itu keluar diri, tapi cari dan temui Allah itu yang sudah nyata menjadi rahasia diri insan ini. Maka kenalilah insan itu yang sebenar-benarnya. Allah bukakan rahasia insan. Dalam hadis qudsi itu apa kata Allah? Ini kata Allah, bukan kita. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu, dirimu itu, tuasanya, itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu sifatku itu. Sifatku itu tiada lain adalah aku. Yang kedua, kata Allah, al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu, dirimu itu adalah diriku dan akulah dirinya yang sebenar-benarnya itu. Maksudnya, aku yang manusia itu, aku yang insan itu, aku yang diri itu. Jadi manusia itu bukan dirimu. Insan itu bukan dirimu. Dirimu itu bukanlah kenyataan dirimu. Akan tetapi insan, manusia dan dirimu itulah nyatanya diri aku. Ini yang Ustaz katakan sama Bapak Ibu. Rupanya Bapak Ibu nak orang sebenarnya dong. Jangan ulang jole.
Bapak Ibu nak urang sabananya doh. Jangan disebut juga lagi. Lalu siapa orang itu? Siapa insan itu? Siapa diri itu? Aku, kata Allah. Kan Allah yang mengatakan insan itu aku. Pernah Bapak Ibu mengatakan insan itu Bapak Ibu? Hah? Padahal Allah yang ada. Kalau Allah yang ada, yang tunggal, maka dialah yang mengatakan insan itu aku. Akulah insan itu yang sebenar-benarnya. Maka sadarilah sesadar-sadarnya bahwa Allah itu benar-benar wujudnya terang dan nyata pada sekalian alam. Sempurnanya, nyatanya, wujudnya pada sekalian alam. Sempurnalah sebutannya dengan insan. Siapa insan? Insan itu aku yang sebenar-benarnya insan. Kesimpulannya, siapa yang ingin memandang kesempurnaan nyatanya diri Allah zahir dan batin, pandanglah kepada insan. Insan itulah kesempurnaan memandang nyatanya rupa diri Allah. Sekarang insan itu bernama Pak Sahroni. Sahroni itu nama rahasia diri Allah yang ke-101 itu. Ya, insan itu nama yang ke-100. Sekarang insan itu bernama Pak Sahroni. Nama Pak Sahroni itu adalah nama rahasia Allah yang nyata pada insan. Itu sempurnanya Bapak Ibu memahaminya. Jadi setelah kita paham, ya, bahwa sesungguhnya Nur Muhammad itu dalam bahasa ma'rifat ini dialas sedikit bahasanya, tiada lain adalah Allah. Tiada lain adalah Dia. Kalaulah secara ma'rifat Muhammad itu tiada lain adalah Dia atau Allah, baru diitikot ke dalam hati, dijazamkan ke dalam hati. Tiada lain itu sebenarnya adalah Allah itu yang sesungguhnya. Memangnya ada yang lain selain Dia? Tidak ada. Kalau tidak ada yang lain selain Dia, maka Allah lah itu yang sebenar-benarnya. Pada puncak makom Tuhan, pada puncak makrifat, apa kata Rasulullah? Man arafallah fahuwallah. Nih penutupnya di sini. Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang sudah mengenal Allah, siapa yang sudah mengenal Allah, Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin, Allah yang wujud dan Allah yang bersifat, fahuwallah. Maka dialah Allah itu yang sebenar-benarnya. Kalau dah kita paham, dialah Allah yang sebenar-benarnya, yang wujud dan yang bersifat, awal, akhir, zahir dan batin. Maka ketika itu ditutup oleh Nabi dengan suatu kalam, man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, maka keluhlah lidahnya. Keluh lidah itu kata yang tiada terkatakan. Tidak ada bisa diutarakan lagi. Ya, tidak ada akal fikir dan ilmu yang bisa membahasnya lagi, menganalisanya lagi, karena memang keluh lidah itu memang dia yang ada semata-mata. Memangnya ada yang lain selain daripada Dia. Kalau ada yang lain selain daripada Dia, maka dua Tuhan di situ. Sekarang kalau tidak ada yang lain selain daripada Dia, lalu siapa yang ada ini? Yang ada ini tiada lain nyatanya akan dirinya. Kalaulah yang ada ini tiada lain nyatanya dirinya, dialah itu yang sebenar-benarnya, Bapak Ibu. Rupanya Bapak Ibu, kita berjumpa Allah bukan seperti Bapak Ibu berjumpa dengan Ustadz. Bukan pula seperti Ustadz berjumpa dengan diri Bapak Ibu nih. Jadi tidak berjarak Allah dengan kita, kita dengan Allah. Karena kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Kalau Allah yang ada, lalu bagaimana perjumpaan kita dengan Allah sebenarnya? Perjumpaan kita dengan Allah itu yang sebenar-benarnya itu betul-betul satu wujud, satu rupa, satu nama dan satu rahasia pada insan, yaitu pada diri. Itu maksudnya. Satu wujud, apa maknanya satu wujud?
Memang dia yang ada secara tunggal. Dia yang ada secara mutlak. Disitulah dia menjelaskan wujudnya itu benar-benar ahad. Nah nih, wujudnya ini benar-benar ahad. Nah, ahad itu maknanya adalah esa. Nih, esa itu maksudnya adalah tunggal. Tunggal itu maksudnya tiada berbilang. Tuh dia bahasanya aja. Tiada berbilang itu maksudnya hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maksudnya tiada yang lain selain dirinya. Nah, nih. Tiada yang lain selain dirinya. Nah. Tiada yang lain selain dirinya, itu maksudnya dialah yang mutlak itu. Dia yang mutlak. Dia yang mutlak itu maksudnya dialah yang semata-mata ada. Ada habis dah tuh dah. Paning aku lagi. Tak ada lagi bisa diungkapkan lagi dah. Maka Allah tuh tidak bisa disebut. Tidak bisa dianalisa. Tidak bisa dikaji. Karena dia tidak bisa dikaji, dianalisa, disebut. Maka dia menamai dirinya dengan Allah. Jadi Allah itu tak bisa disebut. Yang nggak bisa disebut itu yang Allah. Ya. Yang nggak bisa dikaji itu Allah. Karena tidak bisa dikaji, nggak bisa disebut. Maka disitulah dia menamai dirinya dengan Allah itu. Karena nggak bisa dikaji Bapak Ibu. Makanya Allah katakan. Disindir oleh Allah. Apa kata Allah? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada manusia. Dia mengaku menyembahku. Dia mengaku bertuhan kepadaku. Dia mengaku mengingat aku. Tapi sayang kata Allah, yang disembahnya, yang diingatnya bukan aku. Yang disembah dan diingatnya adalah huruf Allah, lafaz Allah dan tulisan Allah. Ini yang diingatnya nih. Apakah lafaz Allah itu yang Allah? Apakah tulisan Allah itu yang Allah? Apakah huruf alif lam lam itu yang Allah? Kalaulah lafaz Allah, huruf Allah, tulisan Allah itu yang kita katakan Allah, lalu kita tanam dalam pikiran kita tanam dalam hati kita, dan itu yang kita katakan Allah, berarti selama ini kita telah menjadikan asma Allah, lafaz Allah menjadi berhala dalam hati dan pikiran kita. Ini yang berbahaya. Apa kata Nabi? Man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa yang menyembah nama, siapa yang menyembah nama, mengingat nama, tapi dia tidak mengingat akan diriku yang punya nama, maka itu ada suatu kekafiran. Makanya Allah katakan apa? Am taqulu 'alallah ma la ta'lamun. Haram bagi dirimu bercerita tentang aku kalau kamu belum mengenal aku ni yang siapa yang sebenar-benarnya. Tidak boleh kita bercerita Allah, tak boleh kita kaji Allah, boleh kita menggosip Allah kalau kita belum mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna. Berapa banyak orang bercerita Allah, ngomong Allah, tapi Allah yang disebutnya itu dia pun belum kenal. Allah yang disebutnya itu dia belum berjumpa. Allah yang disebutnya itu dia belum bertatap wajah. Allah masih dalam ingatannya. Allah masih dalam renungannya. Allah dalam masih imajinasinya. Allah masih di langit juga baru. Padahal aku ini nyata pada dirimu. Dirimu itulah aku yang sebenar-benarnya, kata Tuhan. Ini yang mesti dipahami. Ya. Makanya orang yang bercita Allah, yang sudah kenal Allah, yang sudah berjumpa Allah, yang sudah menyaksikan Allah, yang sudah bertatap wajah dengan Allah, akan berbeda dengan orang yang bercita Allah tapi belum mengenal Allah. Dia belum berjumpa Allah, dia belum menyaksikan Allah, dia belum bertatap wajah dengan Allah. Berbeda pemahamannya itu. Satu contoh saya antarkan. Nih Ibu nih tahu artinya nih. Hajarul Aswad. Apa artinya Ibu? Halo? Apa Pak? Bantu? Batu hitam. Lihat. Batu hitam atau Hajar Aswad.
Orang bercerita batu hitam, ya, dengan yang tidak melihat, ya, dan orang yang melihat akan berbeda pemahamannya. Misalnya si A bercerita batu hitam Hajar Aswad, namun dia belum melihat batu Hajar Aswad itu lagi. Ketika ditanyakan kepada dirinya, Tuan Guru, Hajar Aswad itu hitamnya kayak mana? Guru kayak gini. Mungkin agaknya kira-kira seperti itulah, pokoknya hitam. Pokoknya hitam. Apa hitam kopiah nih, apa bukan celana atau ini? Apa? Pokoknya hitam. Kira-kira seperti itu. Kira-kira. Tapi orang yang sudah melihat batu hitam, orang yang sudah menyaksikan batu hitam, bahkan menciumnya, ketika ditanyakan kepada dirinya, Tuan Guru, Hajar Aswad itu hitamnya kayak mana? Apakah hitam pekat atau hitam seperti tidak? Hitamnya bukan hitam pekat, ada kuning-kuningnya, pecah dia. Kenapa dia bisa bilang tidak hitam pekat, ada warna kuning-kuningnya, emas-emasnya, dan pecah? Karena dia sudah berjumpa, dia sudah menyaksikan, dan dia sudah menciumnya. Itulah tuh pemahamannya, tidak bisa lagi dirubah. Bagaimanapun orang mengatakan batu hitam itu hitam pekat, bagaimanapun hitam itu hitam abu-abu, kalau dia sudah menyaksikannya, dia tidak akan berubah pendiriannya. Inilah yang dikatakan iman yang kamil atau isbatul yakin. Apa kata Allah? Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah lah yang membuat kamu cinta kepada keimanan, lalu Allah pula lah yang menanamkan keimanan itu benar-benar terhunjam, berurat, berakar di dalam rahasia hakikat dirimu. Itu. Jadi keyakinan kita tidak akan pernah bisa bergeser dan berubah lagi itu. Makanya beribadah kepada Allah, menyembah Allah itu betul-betul memiliki iman yang yakin. Apa kata Allah dalam surah Al-Hijr, ya, ayat 99 kalau tidak salah benar itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu hatta, sehingga benar-benar datang di dalam dirimu itu suatu keyakinan. Kalaulah beribadah kepada Allah, ingat Allah itu benar-benar muncul di dalam hati ini suatu keyakinan, lalu yang dikatakan yakin itu apa kata Rasulullah? Lihat, yang dikatakan yakin itu kata Nabi adalah al-imanu kullu. Yakin itu adalah iman yang sempurna. Jadi beribadah kepada Allah, mengenal Allah itu mesti iman yang sempurna. Lalu iman yang sempurna itu bagaimana? Apa kata Rasul? Yang dikatakan iman yang sempurna itu adalah al-iman antu'minu biru'yatillah. Iman yang sempurna itu di mana kamu sudah menyaksikan Allah itu zahir dan batin sempurna wujudnya pada insan diri sendiri itu. Dia. Makanya beribadah itu mesti menyaksikan Allah. Ibadah itu mesti melihat Allah. Maaf cakap Bapak Ibu, siapa yang beribadah tidak menyaksikan Allah, siapa yang beribadah tidak melihat Allah, maka ibadahnya tidak sempurna. Bahasa tegasnya, siapa yang beribadah tidak melihat dan menyaksikan Allah, ibadahnya batal. Apa kata Rasul? La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah salat, batal salatmu kalau kamu belum menyaksikan Tuhan yang kamu sembah itu. Makanya Imam Ali, orang-orang kasab mengatakan apa? La na'budu rabbana lam yara. Kami tidak akan sembah Tuhan itu kalau Tuhan yang kami sembah itu belum kami saksikan, belum nyata dia. Walaupun Tuhan itu gaib, tapi gaibnya benar-benar nyata pada segala yang wujud. Disitulah disembunyikan rahasianya oleh orang kasab. Allah itu bersembunyi pada yang terang. Allah itu berselindung pada yang terang. Kalau Bapak Ibu bersembunyinya pada yang terang atau pada yang gelap? Pada yang gelap. Tapi Allah itu bersembunyi pada yang terang. Maknanya segala yang terang, segala yang wujud, segala yang nyata, itulah nyatanya diri yang batin itu yang sesungguh-sungguhnya.
Jadi yang batin itu zahir, bukan yang zahir itu yang nyata. Nah, lihat bahasa Ustaz. Bukan yang zahir itu yang nyata, Bapak Ibu. Nih, Allah itu zahir dan batin. Ini bahasa hakikat ya. Bukan yang zahir ini yang wujud. Bukan yang zahir ini yang nyata. Yang wujud dan yang nyata itu adalah yang batin. Batin ingin dikenal, lalu dia menjadi nyata. Maka yang nyata itu adalah yang batin, bukan yang nyata itulah yang zahir. Sekarang kita usah antarkan pemahamannya melalui tarki. Nah, ini kita antarkan nih. Tubuh dengan ruh. Nah, kita mengantarkan ke sini nanti nih Bapak Ibu, ke insan nih. Ada tubuh, ada ruh. Kita melakukan tarki mandang dari bawah ke atas. Pertanyaan Ustaz, antara tubuh dengan ruh, yang sebenar wujud yang mana Bapak Ibu? Ruh. Kalau yang sebenar wujud adalah ruh, lalu tubuh ini apa bagi ruh? Kenyataan ruh. Tubuh itu kenyataan ruh, baru dipatrikan ke dalam. Kalaulah tubuh itu kenyataan ruh, maka jazamkan ke dalam hati, patrikan ke dalam hati, tubuh inilah sebenar-benarnya yang dikatakan ruh itu. Oleh karena itu, jangan bertubuhkan jasmani, tapi hendaklah bertubuhkan ruh. Itu memahami itu? Jangan bertubuhkan jasmani, hendaklah bertubuhkan ruh. Apa sebabnya? Karena yang sebenar wujud itu adalah ruh. Ruh ingin dikenal, lalu dia nyata pada tubuh. Makanya tubuh itu kenyataan ruh. Kalaulah tubuh itu kenyataan ruh, maka tubuh itulah sebenar-benarnya ruh. Itulah artinya hendaklah kita bertubuhkan ruh, jangan bertubuhkan jasmani. Nah, siapa yang bertubuhkan jasmani, nanti hancur, dimakan belatung, dimakan cacing tanah, membusuk dia. Belum sejam mati lagi dan membangkai dia. Karena dia hanya memahami inna khalaqnakum min turab, diciptakan kamu itu daripada tanah. Padahal dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Di mana datangnya situ, pulangnya di mana, hilang di situ dicari. Kalau memang asal kita adalah Tuhan, tentu pulang dan kembalinya tetap juga jadi Tuhan. Ini asalnya dari Allah, mati kembalinya ke tanah, hancur tuh, membusuk dia, dimakan cacing tanah dia. Oleh karena itu, jangan bertubuhkan jasmani, hendaklah bertubuhkan ruh. Itu yang pertama Pak Ibu. Yang kedua, kita naikkan lagi ke atas, ya, karena mumpung masih pagi ini, ya, hendak kami tambah uban Bapak Ibu. Antara ruh dengan Muhammad lagi. Antara ruh dengan Muhammad, mana yang sebenar wujud? Muhammad. Muhammad yang sebenar wujud. Kalaulah Muhammad yang sebenar wujud, lalu ruh ini apa bagi Muhammad? Ruh itu adalah kenyataan Muhammad. Kalaulah ruh itu kenyataan Muhammad, patrikan ke dalam hati, siapa ruh itu sebenar-benarnya? Muhammad lah itu sebenar-benarnya. Karena ruh itu kan kenyataan Muhammad. Kalaulah ruh ini kenyataan Muhammad, maka ruh itulah sebenar-benarnya yang disebut Muhammad. Kesimpulannya, jangan Bapak Ibu bertubuhkan ruh, tapi bertubuhkan Muhammad. Bukan Nabi Muhammad Bapak Ibu ya. Nur Muhammad, itu kaji kita dari tadi itu. Kan? Nggak juga paham Bapak Ibu, udah panik aku. Bertubuhkan Muhammad lagi, jangan bertubuhkan ruh juga lagi. Nah, naik lagi. Ya hakikatnya Muhammad dengan Allah. Muhammad dengan Allah, mana yang sebenar-benar wujud? Allah. Kalau Allah yang sebenar-benar wujud, lalu Muhammad ini apa bagi Allah? Kenyataan Allah. Kalaulah Muhammad ini kenyataan Allah, patrikan ke dalam hati, siapa Muhammad itu? Allah lah yang sebenar-benarnya. Kesimpulannya, jangan bertubuhkan Muhammad, tapi bertubuhkan Allah lah lagi. Kalau sudah bertubuhkan Allah, maka nyatalah fiilnya Allah pada tubuh. Nah, kan tadi kajinya nih nyata fiilnya Allah itu terlihat pada tubuh. Mana tadi nih? Pada
tubuh. Nah, nyata asmanya Allah tuh pada hati. Nyata sifatnya Allah tuh pada ruh. Nyatalah zatnya Allah tuh pada rahasia. Ya, maka karena insan ini tempat memandang, nyatanya zat, sifat, asma dan af'al Allah disebutlah namanya wujudullah. Itu bahasa hakikat diturunkan ke bawah. Disebut ainullah. Kesini menurunkan kajinya. Di torikat ini, dia di hakikat nih. Wujud Allah, nyatanya Allah, sebenar-benarnya Allah. Ini. Kalau bahasa ma'rifatnya, siapa insan itu? Tiada lain adalah Allah. Patrikan ini. Kalaulah insan itu tiada lain Allah, Allah sebenar-benarnya. Maka rahasiakanlah, sembunyikanlah diri Allah itu pada insan. Kalau udah kita sembunyikan rahasia diri Allah itu pada insan, lihat, sebutlah ke dalam bahasa syariat. Sempurnakan bahasa Allah itu ke dalam bahasa syariat. Disebutlah dia namanya hamba Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah. Walaupun disebut hamba Allah, kita dah paham. Hamba Allah sudah nyata pada ayah, ibu, suami. Kenapa? Hamba Allah itu maknanya hamba itu yang Allah sebenarnya. Di bahasa kiaskan, yang menciptakan hamba itu yang jadi hamba. Yang menjadikan hamba itu yang jadi hamba. Yang menjadikan makhluk itu yang jadi makhluk. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan Nur itu yang jadi Nur. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadikan diri itu yang jadi diri. Siapa itu? Allah itu. Karena dia yang wujud semata-mata. Jadi kalau kita sudah kenal Allah, maka hidup kita menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin. Memandang anak, menenang menantu itu tidak pernah tiga wajahnya. Satu wajah pandangnya itu. Itulah dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Terjaga kalamnya, terjaga ucapannya, terjaga perbuatannya. Ya. Kenapa? Menzolimi seseorang sama menzolimi diri. Menganiaya seseorang sama menganiaya diri. Menganiaya dan menzolimi diri sudah sama menzolimi dan menganiaya Allah. Karena Allah itu dah nyata pada diri sendiri. Berbuat baik kepada seseorang sama berbuat baik kepada diri sendiri. Berbuat baik kepada diri sendiri sudah sama artinya berbuat baik kepada Allah. Maka jagalah diri Allah pada diri masing-masing. Diri masing-masing inilah wujud nyatanya diri Allah itu. Baik elok sila dengan bini lah. Bila elok je lah dengan udah lah. Jangan berkecamuk asalnya. Kalau di selama ini sebelum kenal, ada sifat harimau di dalam hati ini. Tapi setelah kenal, yang muncul tu sifat Hello Kitty itu. Sebab kucing yang meong-meong ngapi-ngapi ketiak saya itu mah. Itu yang bermanja-manja tu. Itu rahasianya. Tak ada orang makrifat itu berbuat dosa. Tak ada orang makrifat itu berbuat maksiat. Kalau ada orang makrifat berbuat dosa dan maksiat, itu bukan makrifat. Itu kata-katanya aja makrifat, tapi sebenarnya tidak makrifat. Ingat, orang makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Orang yang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Orang yang sudah sampai dirinya pada makam Tuhan, tidak pernah dia mengatakan dirinya telah sampai pada makam Tuhan. Dan orang yang tidak mengatakan dirinya sampai pada makam Tuhan juga belum tentu sampai kepada makam Tuhan. Berarti ilmu ini tidak ada pengakuan-pengakuan Bapak Ibu. Kalau kita mengaku-ngaku, telah ada diri di situ. Adanya diri, itu yang dosa itu. Makanya kesempurnaan ma'rifat itu diam. Bukan diam-diam. Kalau diam-diam itu bermasalah tuh. Diam, nih diam maksudnya nih, diam. Diam, bukan diam-diam. Diam maksudnya itu diam di dalam faham. Itu dia. Paham di dalam kesadaran. Sadar di dalam kepatuhan. Patuh di dalam keimanan. Itulah dia. Jadi tidak ada pengakuan lagi. Nikmati, jalani ajalah hidup ini dengan baik. Kok panik mau jual, lapar, makan, nawi, minum, kantua, bawa lalok. Tapi jangan siang lo, kami talkinkan sama-sama. Jalani hidup ini dengan jalan sabar. Sakit kita ya berobat kita, sabar, ikhlas.
Kalau kita sabar dan ikhlas, maka terbukalah rahasia sakit itu. Apa kata Rasul? Ma min musibatin tusibil muslim illa kafarallahu anhu saukatun sukaha. Tidak ada seorang muslim, walaupun dia sakit, masuk duri ke dalam kakinya ini, lalu dicabutnya. Ada rasa sakit, kemudian dia sabar menyikapinya. Rasa sakit yang ada pada dirinya itu mampu menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya dan meninggikan makom dan derajatnya. Makanya kita kalau tidak tahu mengambil iktibar dan ibarat serta hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi pada alam ini dan pada diri kita, kita tidak boleh berprasangka yang buruk, yang tidak baik kepada Allah. Ya, jadi hendaklah kita berhusnuzon kepada Allah. Kenapa? Allah itu selalu memberikan sufres kepada hambanya. Buktinya, Allah itu kadangkala ya, membungkus sorga itu, dibungkus Allah sorga itu dengan ujian, cobaan, dan musibah yang tak kunjung henti-hentinya. Belum ini selesai lagi, datang musibah lagi. Belum ini selesai, datang lagi bertubi-tubi. Tapi apabila kita sabar menyikapi musibah yang Allah titipkan kepada kita, bukan ditimpakan, dititipkan, sabar kita menyikapi musibah tadi, pada saat terbukanya bungkus musibah itu, rupanya di balik bungkusnya surga rupanya. Kadangkala Allah bungkus neraka itu dengan kesuksesan, kejayaan. Pada saat kita lupa memandang Allahnya di situ, kita sukses karena kita jaya karena kita. Pada saat terbukanya bungkus kesuksesan dan kejayaan tadi, rupanya neraka juga di situ. Nah, itulah hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah. Kalau ada manusia merasa dirinya terzolimi sama Tuhan, merasa dirinya teraniaya dengan takdir Allah, itu karena hatinya belum mampu memandang Allah yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Siapa yang sudah mampu memandang kasih sayang dan kemurahan Allah, maka lebih banyak dia menangis ketimbang dia ketawa. Lebih banyak dia bersyukur daripada dia tidak bersyukur. Itu rahasianya. Jadi Allah itu cinta dan sayangnya sudah terlampau-lampau kepada kita, Bapak Ibu. Cinta dan sayangnya Allah itu sudah berlebih-lebih kepada diri kita ini. Buktinya, kalaulah kita sayang dengan diri kita, kita cinta kita dengan diri kita, maka Allah lebih sayang dan lebih cinta lagi dengan diri kita dibandingkan cinta dan sayangnya kita terhadap diri kita. Kalau ayah bunda kita, mondek kita, orang tua kita sayang kepada kita ini, kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada diri kita ini dibandingkan sayang dan cintanya ayah bunda kita terhadap diri kita. Rasulullah, Bapak Ibu, pernah menguji keimanan seorang ibu ketika ibu itu sedang menyusui anaknya. Lalu Rasulullah mencoba memberikan pemahaman melalui sebuah pertanyaan. Apa kata Rasulullah? Wahai ibu, apakah ini anak ibu? Ya Rasulullah, ini anakku. Maukah ibu membakar anak ibu ini hidup-hidup? Ya tidak mau ya Rasulullah. Karena ini kan anakku ya Rasulullah. Ini adalah darah dagingku ya Rasulullah. Kenapa ibu tak mau? Aku cinta dan sayang kepada anakku ya Rasulullah. Makanya aku tak mau bakar dia ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apabila ibu sayang dengan anak ibu, ibu cinta dengan anak ibu, ketahuilah wahai ibu, Allah lebih sayang dan lebih cinta lagi kepada anak ibu dibandingkan cinta dan sayangnya ibu terhadap anak ibu itu sendiri. Begitulah Allah meluapkan perasaan cintanya kepada kita. Makanya Allah itu Bapak Ibu tidak pingin kalau ada hambanya mendua hati dengan dirinya. Karena Allah itu pencemburu sange, Bapak Ibu. Itu pencemburu sange. Sangat pencemburu. Makanya kalau ada hambanya berpaling hati, mendua hati dengan dirinya, Allah tarik batinnya, Allah tarik ruhaninya. Supaya apa? Hambanya itu benar-benar cinta kepada dirinya. Karena Allah telah meluapkan perasaan cinta yang lebih kepada dirinya itu. Inilah rahasianya. Kita selalu bermahabbah, bermanja-manja dengan Allah tadi itu. Jadi jalani hidup itu dengan selalu berbaik sangka kepada Allah, Bapak Ibu. Nah, kita kembalikan ke laptop. Secara zahir dan secara batin,
Asal diri kita itu adalah Nur Muhammad. Berarti zahir batinnya diri kita adalah Muhammad. Sekarang kembalikan asal Muhammad. Asal Muhammad itu adalah Allah. Kalau asal Muhammad itu adalah Allah, Allah lah itu sebenar-benarnya. Maka kenalilah Allah zahir, nyata pada tubuh. Allah itu batin, nyata pada ruh. Kumpulan tubuh dengan ruh, kumpulan ruh dengan tubuh, itu yang disebut namanya insan. Inilah kesimpulannya, Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin, nyata pada ruh. Muhammad itu zahir, nyata pada tubuh. Sempurnalah pada insan ini. Pada saat Bapak Ibu sudah sempurna mengenal Tuhan, ketika itu Bapak Ibu pun mati di situ. Mati. Tidak ada di Bapak Ibu situ lagi. Rupanya melihat Allah itu Bapak Ibu bukan sekali 24 jam. Melihat Allah itu bukan 2 kali 24 jam. Kalau 2 kali 24 jam lapor nanti dengan Pak RW itu. Melihat Allah itu sekali saja seumur hidup. Sekali saja sampai dunia ini runtuh. Apa maknanya sekali saja sampai dunia ini runtuh? Sekali saja ya seumur hidup. Sebab dikatakan man arafa rabbahu fasadal jasad. Nih. Siapa yang telah kenal Tuhannya? Kenal Tuhan berarti sudah berjumpa. Berjumpa berarti sudah menyaksikan. Menyaksikan berarti telah bertatap wajah. Siapa yang sudah berjumpa, sudah menyaksikan bertatap wajah, fasadal jasad, pada saat itu juga, detik ini juga diri Bapak Ibu itu tiada. Detik ini juga diri Bapak Ibu hapus. Kalaulah diri Bapak Ibu itu hapus dan tiada detik ini, maka diri siapa yang ada? Diri Allah lah yang ada. Kalau diri Allah yang ada, siapa yang berdiri? Siapa yang ruku, siapa yang sujud, siapa yang duduk, siapa yang memandang, yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Aku, kata Allah. Makanya aku yang beraku-aku di dalam keakuanku. Maka muncullah lagu aku dalam keakuanku itu. Nah, kalau lupa Bapak Ibu bahasa Ustadz, lihat ketik aku dalam keakuanku. Karangan Ustadz Iswardi. Penyanyinya Ibu Depi. Itu pembuka rahasianya. Nah, setelah itu tidak boleh ngaku-ngaku lagi Bapak Ibu, ya, tidak boleh ngaku-ngaku, ya, tidak ada lagi perkataan mengenal Tuhan. Siapa yang mengenal Allah, tanda belum kenal. Siapa yang menyaksikan Allah, tanda belum menyaksikan, karena masih ada diri di situ, ya. Nah, makanya haram bagi Bapak Ibu kalau sudah kenal untuk bertanya sama Ustaz, tidak boleh bertanya lagi, dah haram hukumnya. Iya, tetap bertanya tapi paham. Yang bertanya itu bukan aku Ustadz, adalah dia. Dia yang berkata, dia pula lah yang mendengarkan perkataan apa yang dikatakannya. Dia yang bertanya, dia pula lah menjawab pertanyaan apa yang ditanyakannya. Disitulah dia menyaksikan kesempurnaan dirinya dengan dirinya sendiri yang nyata pada insan itu. Jadi boleh bertanya Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, aku udah panik juga nih ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam memahami tentang rahasia diri kita ini, sehingga ibadah kita betul-betul ibadah yang ma'rifat, ibadah yang daim. Makanya Allah katakan wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika, amal soleh yang berkekalan itulah amal yang terbaik, itulah amal daimun itu. Jadi tidak terikat oleh tempat, ruang dan waktu, dia daimun selalu. Itu saja Bapak Ibu. Sekarang mari kita bermuzakarah dan diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.